Ini di sana tinggal sama siapa? Sama orang tua. Sama orang tua. Orang tuanya memang di sana. Tapi orang tua berarti tahu? Belum tahu. Belum tahu. Oh. Jadi dia mau ambil anaknya dulu, terus baru kita semua ngomong sama orang tua. Oh gitu. Jadi orang tua kondisi kamu hamil, kamu melahirkan nggak tahu? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang aku lagi di Bekasi dan aku mau menuntaskan terkait ibu yang anaknya dibawa oleh orang lain karena satu dan lain hal gitu. Jadi ini kita mau ke rumah ibunya. Mbaknya juga lupa rumahnya di mana. Tapi katanya ingatnya masuk mobil. Nah ini kita diarahinnya nggak masuk mobil, kayak ini salah jalan nih. Jadi kita langsung aja ke lokasi buat kalian penasaran, ikuti terus guys. Oke guys, udah ketemu alhamdulillah rumahnya. Jadi mau langsung aja kita bersama Komnas Perlindungan Anak, Ibu Lia Latifah. Ibu, itu Bu rumahnya yang warna biru ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Iya, dengan Pak Nonya ada atau Bu-nya ada? Iya. Ada. Iya. Saya dengan Ibu Lia dari Komnas Perlindungan Anak. Iya. Iya. Ibunya ya? Ibunya boleh, bapaknya. Bapaknya? Boleh. Boleh. Lewat mana ini? Oh, lewat sini ya. Ya, alhamdulillah ketemu. Ini dengan Ibu siapa? Ini Ibu. Saya dengan Bu Lia. Dengan Bu Lia, iya. Tadi anak ketiga. Ternyata bapaknya tuh udah pergi jemput ibu ke pasar. Lama nggak? Paling jam 1-an. Oh gitu. Iya. Boleh tahu ada? Wah, sini dulu Bu. Iya, Sini, ini tuh siapanya? Aku anaknya. Anaknya dari? Oh, anaknya yang pertama. Iya. Berarti kenal sama Mbak? Oh iya, kenal. Iya gitu. Nah jadi kan gini, namanya saya manggilnya siapa? Nah, jadi udah tahu berarti kasusnya ya? Sudah. Jadi ini ibu ini lapor ke kita. Iya. Bahwa anaknya itu dibawa oleh bapak dan ibu ke sini. Iya. Dibawa pergi. Iya. Nah terus kemudian, sekarang ini Mbak ambil lagi anaknya. Gitu, anaknya mau diambil lagi sama Mbak, mau diasuh karena ini sama pacarnya rencananya mau menikah. Jadi rencananya anaknya mau diambil kembali sama ibu. Iya. Gitu. Tapi anaknya itu kan posisinya sama kakak saya. Iya. Rumahnya juga nggak di sini. Rumahnya di mana? Sudah di rumahnya beliau di sana, di dekat Bantar Gebang. Dan setahu saya sebenarnya ibu ini yang memohon kepada orang tua saya. Iya, nah makanya itu boleh coba saya dia boleh silahkan.
ceritakan coba versinya ini seperti apa, kita mau tahu ya. Iya. Jadi, bukan orang tua, kakaknya pacarnya kerja jadi abang Grab ceritanya. Ya, nge-Grab kan, dia nge-Grab car, dapat pelanggan, cerita adik saya ngehamilin pacarnya, tapi sebenarnya mau tanggung jawab, tapi ceweknya nggak mau karena takut sama orang tuanya, takut ketahuan, katanya begitu kan. Saya bingung gimana ya gitu. Nah, terus penumpang ini ngomong, oh saya punya teman, kebetulan anaknya belum hamil, nanti saya tawarin dulu gitu. Udah singkat cerita, penumpangnya ini cerita sama ibu saya karena memang berteman kan. Ada orang nih hamil belum nikah, kayak gitu, mau nikah tapi apa namanya, perempuannya takut dimarahin oleh keluarga si perempuan. Terus ibu saya, oh ya udah, nanti saya tanya sama anak saya mau nggak. Tanya, ternyata kakak saya mau. Ya sudah, ngobrol lah di situ sama kakaknya pacarnya. Ya, dapat nomor, ngobrol, kakaknya juga ke rumah. Terus dia bilang, iya, nggak apa-apa pak, anaknya juga mau kok, kayak gitu. Terus ya sudah, selang berapa hari Mbak ke rumah, itu sudah besar. Ketemu Mbak juga? Ketemu aku yang bantuin dia ke bidan, buat apa namanya, USG ya. Ternyata itu udah ketubannya udah dikit waktu itu posisinya, jadi harus sesar kan besoknya. Terus itu pun udah bikin surat perjanjian waktu itu bahwa memang ini sukarela dari Mbak sendiri, karena memang Mbaknya tuh waktu itu tidak siap untuk dinikahin karena malu hamil di luar nikah. Lalu takut dimarahin kakaknya, kayak begitu. Terus bahkan kakak saya pun sudah memberikan uang waktu itu, minta didekatkan motor untuk pacarnya. Saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah minta. Kakaknya cowoknya yang minta. Kalau bukti kurang paham, mungkin nanti sama suaminya kakakku kali ya kak. Kalau yang bukti chat-chatan begituan ya, kan cuman menjelaskan versi. Iya, yang Mbak tahu aja. Karena kan aku juga bukan yang berurusan langsung kan sama bayinya gitu. Terus cuman memang waktu itu kakak saya udah ngeluarin uang akhirnya untuk katanya dia punya motor. Berapa dikasih uangnya? Aku kurang tahu. Aku beneran nggak tahu kalau untuk urusan itu urusan pribadi antara dua-duanya, nanti ibu tanya langsung aja. Cuman habis itu ternyata kan BPJS-nya juga bermasalah, akhirnya dia melahirkan sesar bayar normal gitu. Sesar bayar normal, itu pun yang biayain kakak saya. Terus berapa? Kurang lebihnya kayaknya 20 deh, tapi aku juga kurang paham. Nggak apa-apa, nanti ditanya soalnya. Nggak apa-apa. Maaf aku potong. Kakaknya emang belum dikaruniai anak? Belum. Berapa tahun? 7 jalan 8. Oh, 7 jalan 8. Iya. Dan memang waktu itu bukan kakak saya minta, memang kebetulan ada ditawarin. Iya. Dari mamahnya nawarin. Iya. Yang tadi bilang penumpang Grab kakaknya itu. Terus habis itu udah lahiran kayak gitu. Bahkan waktu lahiran pacarnya dateng, kakak pacarnya dateng, kan masih baik-baik aja momennya gitu kan, nggak ada masalah. Ya sudah, udah selesai 3 hari itu keluar dari rumah sakit, ya udah selesai perjanjian itu. Maksudnya bayinya dipulangkan, bayinya memang untuk kakak saya. Ya sudah selesai maksudnya. Cuma saya nggak tahu apa di situ kakak saya ada urusan ngasih uang lagi atau enggak, saya nggak tahu, saya nggak nanya juga di situ. Terus ya sudah, perjanjiannya hanya begitu aja. Jadi kakak saya tujuannya ya cuma menyelamatkan si bayi karena memang orang tua kandungnya tidak siap waktu itu. Berarti kakaknya nggak tinggal di sini? Enggak, sudah di Berarti rumahnya. di rumahnya di daerah Bantar Gebang? Iya, daerah. Berarti saya boleh minta alamatnya?
Karena gini, saya mau menjelaskan. Jadi yang dilakukan oleh sebenarnya gini, kalaupun misalnya mau ada penyerahan bayi, kami kan di Komnas ya. Nah, jadi itu prosedurnya sudah menyalahi aturan. Ya, kenapa? Karena pada saat penyerahan itu tidak ada badan hukum yang menyertai Ibu Sari menyerahkan bayinya. Ya, jadi hanya pihak sepihak saja, pihak ibu, dan kemarin saya sudah lihat surat perjanjiannya. Itu hanya ada pihak mbak dan pihak ibu. Jadi tidak ada saksi yang melihat pada saat penyerahan bayi itu. Artinya apa? Saksi ada di dalam praktek. Tapi tidak ada di keterangan itu. Oh, di ya, keterangan itu tidak ya. ada. Terus kemudian jadi nggak kuat. Nggak mau tanda tangan juga. Nah gitu, jadi akhirnya apa? Ini kan ada praktek-praktek ilegal yang memang nantinya kami tidak mau keluarga ini nanti akhirnya jadi ada salah dalam adopsi bayi tadi. Kalau memangnya si dia mau adopsi. Nah inilah yang kita datangin ke sini, kita mau meluruskan caranya seperti apa yang baiknya. Kalau memangnya mbak yang memang mau menyerahkan atau misalnya tidak, itu memang harus ada yang lewat prosedur yang benar. Nah gitu, jadi kemarin itu sangat lemah sekali ya. Jadi terus tadi kalau misalnya karena kemarin saya telepon kakaknya si ini yang pacarnya ini, nomor saya diblok. Ya, begitu saya telepon, saya tidak kenal sama kata si kakaknya itu. Begitu saya sebutin namanya langsung diblok, dan sekarang udah nggak bisa ditelepon lagi. Tapi saya berhubungan sama pacarnya. Kalau pacarnya iya, pacarnya iya. Tapi kan yang kesini kan kakaknya. Jadi kan yang tahu tentang yang berarti kan ini kan pelanggan si kakak kan, bukan pelanggan pacarnya, ya kan, bukan pacarnya mbak. Artinya mereka berdua yang memang yang memang sebagai orang tuanya aslinya itu nggak tahu kondisi rumah di sini. Boleh saya potong? Boleh. Tapi ini tinggal di rumah saya, posisi sudah hamil. Betul. Saya tanya ngobrol, saya, kamu beneran gak mau ituin bayinya? Dia bilang, enggak kak, saya takut sama kakak saya galak-galak gitu obrolan kita. Terus kamu yakin? Iya udah yakin, gak apa-apa, yang penting anak saya ada yang ngurus. Gitu, memang gak ada bukti nanya percakapan. Berarti maksudnya secara tidak langsung orang tua kandung pun mengizinkan anaknya diadopsi. Walaupun memang nggak ada. Itu akan lemah secara hukum. Apapun lemah gitu ya. Jadi tadi saya bilang ketika walaupun orang tuanya, karena gini kan biasanya kalau orang dalam kondisi tekanan ya kan, misalnya dia hamil terus dia kebingungan, nah itu biasanya kondisi-kondisi itu kadang-kadang orang tidak bisa memutuskan dengan pikiran yang jernih. Nah tapi pada saat ketika dia sudah melahirkan, dia sudah kondisi tenang, dia sudah tidak ada beban lagi, nah itu biasanya baru dia bisa berpikir. Nah makanya kemarin dia datang ke tempat saya, Mbak, membuat laporan untuk mengambil kembali anaknya. Nah gitu Mbak, jadi makanya supaya ini bisa di-clearkan ya gitu. Jadi karena memang sudah semuanya cacat hukum ya, jadi dari pihak ibu juga jadi ada yang salah di sana prosedurnya. Terus Mbaknya juga pada saat memang mau ingin mengadopsi seperti itu prosesnya nggak begitu ya. Jadi harus didatangkan ke lembaga yang memang berbadan hukum, misalnya ke notaris, sama-sama berdua menyerahkan itu, kemudian dinyerahkan, ada badan hukum, ada saksi-saksi yang memang terdokumentasi dengan baik. Setelah itu dimasukkan ke pengadilan, setelah disetujui, proses adopsi bisa dilegalkan, itu baru bisa diserahkan. Dan itu pun diawasi oleh dinas sosial yang ada di Kota Bekasi. Itu prosedur yang benarnya. Nah ini ada prosedur yang salah, makanya ini kan praktek-praktek ini sebenarnya banyak ya. Nah inilah yang kami di Komnas, kita ingin mencoba mengedukasi kepada masyarakat. Ketika memang ada orang yang tidak mampu, dia anaknya banyak, terus kemudian dia ingin menyerahkan kepada pihak kedua, ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Supaya apa? Yang menerima bayi tersebut itu juga tidak melanggar hukum, itu tidak mendapatkan sanksi hukumnya nanti. Nah ini yang mau kita luruskan, itu Mbak. Jadi makanya ini yang kami mau jelaskan.
melahirkan. Nah, terus kan ini kan udah berapa lama jadinya? 3 bulan. Jadi 3 bulan gitu. Nah, jadi kalau saya bersini kan berkepentingannya karena ada anak di sana. Ada hak anak yang memang harus bisa tetap dekat dengan ibu kandungnya apapun kondisinya. Ini ODGJ saja kita bela walaupun ibunya ODGJ ya. Jadi tetap anak itu tetap harus ada dalam lindungan ibunya. Itu Mbak. Iya. Mananya lagi? Boleh, silahkan. Misal, akhirnya tetap ketemu anaknya. Terus gimana dengan biaya yang Biaya. sudah kakak saya keluarkan dari awal sampai akhir itu. Terus biaya perawatan bayi 3 bulan ini bahasanya, apalagi kemarin bayinya sempat masuk rumah sakit karena ada diare kan. Kayak salah susu memang kan nggak dikasih ASI gitu. Gimana? Kan nggak ada juga di surat itunya. Akan kalah juga berarti. Enggak, kalau itu nanti biar bisa didiskusikan nanti mau seperti apa proses pengembaliannya. Karena kan gini, ini kan keluarganya belum tahu, ya. Jadi nanti kita yang datang ke keluarganya. Jadi kasus yang ini pun seperti banyak. Jadi nanti prosesnya seperti apa? Kalau memang dari sini tuntutannya mau ada pengembalian uang, nah nanti ditanya ini kesanggupannya, pembayarannya seperti apa? Itu pembayarannya apakah? Karena kan aku waktu sesar juga pas di bidan itu aku dipaksa tanda tangan sama Mbak. Aku didesak-desak sama Mbak. Aku nggak tahu, aku kan nggak ada di sini. Iya, nggak tahu. Yang tahu ada bidannya 2 yang tahu aku didesak-desak sampai nangis aku di situ buat katanya pas ini pokoknya pas lahiran nggak boleh megang, nggak boleh nyusuin, nggak boleh gendong. Yang ngomong siapa itu? Ya mamahnya demi Allah Ibu ini. Oh, aku nggak tahu, aku kan nggak ada. Terus aku pokoknya kata bidan yang satunya katanya ini masih bisa untuk lahiran normal tanggal 8 karena waktu itu kan tanggal 29 pas ke rumah sakit itu tanggal 29 tapi kata bidan itu masih ada tanggal 8. Nah aku minta untuk normal aja sama Mbak Let tapi Mbak Lena kekeh minta aku untuk sesar biar si bayinya katanya terselamatkan dan kamunya juga terselamatkan tapi aku minta waktu untuk tanggal 8 tapi hanya maksa aku untuk sesar. Itu bidan yang pagi-pagi. Enggak, bukan bidan yang sama kamu. Bidan yang sama aku itu kan USG 4 dimensi ketahuan air ketubannya. Enggak, bukan yang itu yang pagi-pagi itu kan bidan praktek, dia cuma ngelus dari perut, bukan? iya, tapi Berarti kata bidannya masih bisa tanggal 8. Iya benar, tapi setahu aku kalau bidan praktek yang cuman USG lewat perut itu kan kurang akurat gitu ya Kak, maksudnya yang lebih akurat kan memang yang 4 dimensi. Nah yang waktu itu sama aku malam-malam dokternya itu bilang USG 4 dimensi itu ini air ketubannya udah dikit banget, kata dia ini tuh harus sesar besok pagi kalau enggak normal harus di apa sih kalau normal yang dipacu induksi katanya gitu. Nah terus udah aku nggak nemenin lagi, yang nemenin kakak aku besok paginya cuman cerita memang ke bidan praktek buat usaha normal. Nah bidan praktek katanya cuma megang-megang perut gitu doang, terus dia bilang masih bisa normal, tapi aku nggak tahu lagi ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita kan masih banyak kasus yang lain juga nih. Kita boleh minta alamat kakaknya? Iya, boleh. Oh boleh, silakan. Ini alamatnya ya? Iya, Kebaca tapi nggak? suaminya lagi pergi ke Garut. Terus tapi ibunya ada? Ibunya ada sih tadi dia bilang. Gak apa-apa kan kalau kita ke sana ya? Oke. Paling nanti orang tua saya juga ke sana. Cuma kan nanti ditunggu aja ya Bu ya. Boleh. Sama orang tua saya juga. Boleh, tenang. Iya, tenang aja. Sama kita mah tenang aja. Mau ke kantor saya juga di sana, Pasar Rebo juga boleh. Ayo. Gitu ya, dengan Mbak siapa? Saya terima kasih banyak ya, mohon maaf. Nanti kita langsung ke sana ya. Sampaikan tadi sama kakaknya ya. Oke, nanti kita tunggu bapak sama ibu di sana ya. Terima kasih ya, Mbak Lisa. Assalamualaikum. Oke guys, jadi Kirim ini ke kita siapa mau nih? langsung ke rumah kakaknya karena kakaknya nggak tinggal di sini. Lokasi ada di daerah Bandar Gebang. Yuk.
bapak saya sangat kemanusiawiannya tinggi sekali, jadinya ya udah. Saya nggak setuju Bu. Masih banyak, mohon maaf, masih banyak anak yang halal ditelantarkan ya Bu ya. Ada anak yang yatim yang lebih butuh sebenarnya itu. Saya lebih senang di situ. Ini semua adalah dari kakaknya ini. Mbak Sarinya awalnya ke yayasan ya Mbak Novi. Nanti karena kita ada kalau untuk seperti ini kan kolaborasi, jadi makanya Mbak Sari ke tempat saya. Masih sayang sama anaknya. Kenapa dikasih?